Shalom teman-teman semua. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Belum ada yang jawab. Apa kabar kita hari ini? Siap memuji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam dan bersyukur Tuhan. Mari membawa hati kita, membawa syukur kita ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
kami Bapa. Tidak menandingi kasih-Mu di dunia ini Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan atas kami Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa kami ingin mulai Tuhan hari ini ibadah kami Tuhan, berkati Tuhan dari awal sampai hingga akhir Bapa. Kiranya Tuhan memberkati Bapa semua teman-teman kami yang hadir maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Kiranya Kamu berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami. Berkati Tuhan juga yang melayani hari ini. Berkati juga Tuhan hamba menyampaikan segenap sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan Yesus kami anak di tempat ini menjadi anak yang berguna bagi semua orang dan negara dan bagi semua orang Bapak. Kami sambut Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Siap memuji Tuhan anak-anak muda, amin. Apa kabar kita hari ini? Kalau nanti Kak Angel bilang apa kabar hari ini? Luar biasa. Belum ada suaranya ya. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, kita kasih pujian dan sorak-sorai kita. Haleluya. Amin. Haleluya.
Silakan duduk. Ada yang ingin bersaksi? Sepanjang 1 minggu ini ada yang bersaksi? Oces mau saksi, Oces? Gak ada yang bersaksi. Kalau gak ada yang bersaksi, kayak Angel yang mau bersaksi. Jadi ceritanya itu 2 minggu yang lalu ya, awal bulan, tanggal 10 tepatnya hari Jumat, itu berangkat ke Bandung. Harusnya kemarin ya, cuman agak ragu gitu, masih agak ragu. Jadi tanggal 10 kemarin itu berangkat ke Bandung, itu tes CPNS. Tes CPNS itu dilaksanakan tanggal 10 di Bandung, di Lembang. Nah, itu aku sendiri gak ada persiapan ya, karena full time itu kerja sampai malam. Cuman orang tua tuh selalu dorong untuk ikut tes. Cuman waktu belajar itu nggak ada. Waktu belajar, bayangin coba belajar matematika, Pancasila lagi, balik lagi, terus semuanya tentang kepribadian tuh. Nah, tapi pas tanggal 10 tuh, pas sebelum H-1 ya, hari Kamis tuh belajar cuma sekitar 2 jam gitu, dari jam 5 sampai jam 6. Cuman kayak baca-baca karena dulunya pernah bimbel. Nah, pas tes bangun jam 3, padahal startnya tuh jam 6, bangun jam 3, takut ketinggalan gitu ya, takut ketiduran gitu, karena lokasinya 7 menit dari penginapan gitu. Nah, pas tes itu lama ya persiapannya, sekitar 2 jam, dari jam 6:30 berangkat ke lokasi, pengecekan segala macam, dan baru mulai jam 9. Nah, pas di dalam tes itu lihat soalnya itu beda sama tahun kemarin, kayak lebih, bukan sombong ya, lebih gampang gitu, lebih gampang. Pas selesainya hanya ada gampang. Pas lihat hasil gitu, pas di tengah-tengah enggak apa ya, maksudnya kayak biasa, ngisi biasa. Nah, pas udah mau detik habis terakhir itu masih ngisi matematika gitu, 20 soal lagi, padahal menit ke 30 gitu. Jadi cuman tentang deret gitu kan. Nah, pas selesai ngerjakan, pokoknya kayak berserah gitu kan. Selesai ngerjakan dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesus gitu kan, pakai dalam hati ya, karena takut kanan kiri mengganggu. Nah, setelah detik 5 soal terakhir dijawab semua, kunci jawaban ditutup, kayak terpencar gitu di kuping, nyanyi lagu Aku Berserah. Karena kan saya sendiri tuh gak ada persiapan sama sekali, cuma 2 jam H-2 gitu. Jadi di tengah-tengah tes itu cuma nyanyikan lagu Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Nah, setelah nyanyikan lagu itu, berdoa kayak neteskan air mata gitu kan. Setelah itu keluar tuh hasilnya. Pas lihat hasilnya tuh cengang gitu kan, kok setinggi ini gitu kan. Padahal persiapan itu cuma 2 jam sebelum tes gitu. Tapi sebelumnya udah pernah gitu kan, paling cuma seminggu sekali dan gak pernah kayak orang tes kayak ujian biasa gitu kan. Cuma pas di tengah-tengah itu kayak benar-benar jalankan diri kepada Tuhan. Biar Tuhan, kalau memang gak lulus gitu, gak sesuai dengan Tuhan, pasrah. Karena tahu gitu kan kemampuan itu kan gak sesuai dengan itu. Tapi pas waktu ketika dudukan kepala nyanyikan lagu itu, kayak ada kayak apa ya, Roh Kudus tuh kayak nenangkan tuh. Pas diklik keluar submit, keluarlah skornya dengan sesuai passing grade gitu. Puji nama Tuhan, kayak suatu berkat Tuhan berikan tuh di saat detik-detik terakhir, mungkin di saat menyerahkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah ujian hidup dong ya, ujian CPNS lah, untuk menghadapi CPNS. Tapi Tuhan beri kepada pendengaran aku tuh untuk menyerahkan diri kepada Tuhan gitu kan. Di tengah-tengah ujian itu langsung keluar pas tesnya, kayak wah ternyata tinggi juga. Haleluya sekali. Pas itu luar biasa, pas nyampe di WC gitu kayak lompat-lompat gitu. Haleluya. Pokoknya kayak puas gitu terhadap hasilnya gitu. Ternyata banyak teman-teman bilang soalnya itu tidak sesulit tahun yang lalu. Kayak puji Tuhan gitu. Tapi
Yang ini saya bersyukur bahwa setiap apapun yang Tuhan serahkan itu, biarpun mungkin usaha yang kurang maksimal, tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan ada buat kita gitu. Biarpun kita merasa gak mampu, tapi Tuhan telah tetap buat kita mampu, merasa mampu di tengah-tengah banyak ribuan, sekitar 300 orang gitu ya. Tengah-tengah tuh kayak benar-benar luar biasa Tuhan hadirat Tuhan. Itu yang saya rasakan. Jadi buat kita semua tidak ada yang mustahil ya, untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Biarpun kita jauh daripada Tuhan, Tuhan selalu beserta sama kita. Haleluya. Itu mungkin kesaksian yang saya bisa dapat berikan tengah-tengah kita semua. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik yang berkenan dari Tuhan. Kita angkat lagu pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan lagi pujian kita yang mengatakan, Ku datang kepada syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kau hadir atas setiap kami, bahkan Kau melawat kami. Hadirat-Mu memuaskan setiap kami. Engkau ada atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau ada dalam hati kami, bahkan kami mau menyenangkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Kami anak-anak muda yang tak kompromi dengan dosa. Bahkan kami adalah anak-anak muda yang akan menjadi anak-anak Tuhan dari zaman ini. Jadikan kami pemenang-pemenang Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Tuhan. Cinta mati-matian sama Engkau Tuhan. Karena Engkau saja yang mampu memegang kendali hidup setiap kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Engkau yang ada bersama dengan kami malam ini Tuhan. Engkau sudah melawat setiap kami, bahkan kehadiran-Mu yang selalu kami rindukan. Dan kami ingin mencari Engkau dan kami ingin menemukan Engkau. Kami mau berjumpa dengan-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Adakan perjumpaan dengan kami Tuhan. Lawat setiap kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan. Itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan itu membuat Tuhan tersenyum dan Tuhan bangga menciptakan setiap kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami rindu terus Tuhan Engkau hadir atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah malam ini. Kami percaya hadirat-Mu terus memenuhi kami. Roh Kudus memenuhi kami. Bahkan serta kami akan mendengarkan firman Tuhan, rapi setiap kami. Bahkan hamba-Mu yang akan mengisi Tuhan firman-Mu Tuhan, yang akan berbicara rapi, berkata-kata atas hamba-Mu Tuhan. Bahkan ruangan ini Kau tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus. Bahkan daerah Hawaii juga ini Tuhan ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang kami kasih dimanapun berada, Engkau juga menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami menolak segala kuasa roh jahat apapun Tuhan, coba mengganggu bahkan mengambil firman-Mu dari kami. Kami tolak dan kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan menerima berkat-Mu Tuhan malam ini. Lindungi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur kami. Haleluya. Semua kata Shalom, shalom, shalom. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Indah dalam hadiratnya Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Dia, karena Dialah Sang Firman, sumber dari segalanya. Tolong dipikirkan itu. Dialah Yesus menjadi sumber dari segalanya di dalam dunia ini. Kalau minggu lalu saya bawakan firman tentang Sang Firman di dalam umum, biar kita tahu bahwa segala sesuatu itu berjalan berdasarkan Tuhan Yesus, berdasarkan Tuhan Yesus, bukan yang lain, berdasarkan Sang Firman. Dia yang mengawali, Dia yang ada sebelum dunia ini ada. Dari Kejadian 1 sampai 2 semuanya aman, tentram, dan damai, karena belum ada dosa. Semuanya ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemuliaannya, segala sesuatu indah. Jadi kalau adik-adik jangan malu punya Tuhan Yesus, karena Dia yang menjalankan seluruh perputaran dunia ini. Seberapa porsi kebenaran yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada manusia itu semua menurut takaran Yesus, bukan yang lain, oke? Bukan karena manusia ini makin lama makin pintar, makin lama makin bisa mengerti tentang segala sesuatu, bukan. Tetapi sedikit demi sedikit firman itu dibuka, sedikit demi sedikit kebenaran itu dibuka. Jadi kalau ada zaman sekarang, zaman modern, perhatikan baik-baik, kalau zaman sekarang ini, zaman modern, itu adalah firman yang semakin hari dibukakan dalam diri manusia.
Kayaknya manusia itu makin pintar, teknologi makin canggih. Gak juga tuh. Dulu waktu Menara Babel dihancurkan dengan bahasa, karena semua manusia ingin meninggikan diri, melakukan sesuatu untuk dirinya dan merasakan bahwa dia adalah Tuhan. Maka dibubarkanlah semuanya, dihancurkanlah suatu menara yang dibangun tinggi sampai ke langit, ingin mengatasi Tuhan. Cuma dengan satu trik, bubarkan mereka dengan perbedaan bahasa. Itu firman, itu dia Yesus, itu Tuhan kita yang menjadi pelakunya. Kalau belum seizin Tuhan, belum keluar tuh HP, laptop, benda-benda elektrik yang lain, belum keluar tuh nuklir, belum keluar tuh segala sesuatu yang dikatakan canggih-canggih itu tuh belum keluar. Kalau menurut Alkitab kita baca dulu, dikatakan nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, semua mata akan melihat. Kita ngomong, semua mata akan melihat. Gimana emang bumi ini datar? Bumi ini kan bulan. Bumi ini bulan. Bagaimana mungkin semua mata akan melihat? Tapi kalau kita pegang handphone, semua mata melihat nggak? Semua bisa menyaksikan bukan? Semua bisa merasakan berita yang terjadi di Israel, dengan Palestina. Semua mendapatkan berita yang sama, iya bukan? Di dalam hari yang sama, di dalam waktu yang sama, walaupun luas dari bumi ini begitu luas dan bulat, tetapi kita bisa merasakan waktu yang sama, menyaksikan berita yang sama. Jadi yang dulu menurut kita kebuntuan, tetapi sekarang wow, benar firman Tuhan. Tuh, jadi segala sesuatu bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Oke? Siapa yang mau pintar, dekat sama Tuhan Yesus. Siapa yang punya hikmat, dekat sama Tuhan Yesus. Kita diberikan Alkitab dalam kehidupan kita. Kalau orang Kristen gak baca firman Tuhan, saya bilang bodoh. Kuadrat, ratus kuadrat, ribu kuadrat. Kalau orang Kristen gak pernah buka Alkitab, habis kau. Semestinya dengan firman Tuhan kita ini bisa menjadi orang yang luar biasa. Kalau tanpa membaca firman Tuhan, apa yang ada dalam dunia ini cuma jiplak aja, tiru, copy paste. Dia bisa, aku bisa, sebatas bisa. Tetapi siapa yang mau melejit, lari lebih cepat, terbang lebih tinggi dan paling tinggi, yuk jalan sama Tuhan. Amin. Nggak ada, bukan, nggak ada yang amin. Heran saya. Siapa yang mau maju sama Tuhan, melejit dan terbang lebih dahsyat, lebih wow dari orang-orang dunia ini, mari berjalan dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah itu. Jadi apa ya? Yaitu memang kita didasarkan, dikatakan bahwa engkau kepala bukan ekor, karena dalam kehidupan orang Kristen diberikan manual book. Hikmat yang luar biasa, di mana Salomo punya hikmat yang luar biasa, yaitu tentang Yesus, bicara tentang Yesus. Di mana seluruh bangsa-bangsa datang kepada Salomo dan ingin menyajikan cara duduknya, cara berjalannya, cara tatanan ibadahnya. Semuanya itu berbicara tentang Yesus yang ada dalam Salomo. Kalau kita bodoh sekarang, lu gak punya Yesus. Kalau kita on sekarang, katakan pada dirimu, lu gak punya Yesus. Kalau lu gak bisa apa-apa, katakan pada dirimu, lu gak punya Yesus. Gak punya, bener. Bahkan
Bahkan yang lebih parah lagi, sejarah yang ditata dengan baik dari mulai Kejadian sampai Wahyu itu akan digantikan dengan buku yang lain, dengan buku kebodohan dan kebohongan yang isinya cuma dusta, dusta, dusta dan raja dusta. Dan oleh karena kebohongan yang diucapkan berulang kali, 5 waktu, 7 waktu dan segala waktu, yang menggantikan buku yang baik ini dan menjadi buku kebodohan. Ini orang-orang Kristen dong. Kalau nggak baca firman Tuhan, aduh, kosong, beneran kosong. Bagaimana kita mau tahu bahwa itu Yesus yang akan datang? Bagaimana kita mau tahu bahwa Yesus yang menuntun kita? Bagaimana kita tahu bahwa Yesus dia yang membuat kita menang kalau kita nggak pernah baca firman? Saya buktikan satu persatu dari kejadian demi kejadian ya. Kita berbicara tentang hari ini tentang bersambung ya, bersambung kehidupan ini bersambung, berbicara tentang firman dia dan dia. Tuhan Yesus itu kayak Sarukan dalam segala peran. Tetapi semua tentang dia demi membawa manusia ini kepada goal keselamatan. Dia yang menciptakan dunia ini, dia yang mengawali, tetapi pada kejadian ketiga semuanya itu hancur oleh ulah manusia. Jadi dia berperang dan berkata-kata kepada nabi. Dia berkata-kata sebagai semak belukar yang menyala-nyala kepada Musa. Itu dia kepada Samuel. Samuel, iya Bapak. Itu dia yang menjadi suara sampai menjadi wujud, yang firman hanya suara sampai nabi demi nabi diilhamkan oleh Roh sampai firman itu menjadi manusia dan lahir dari yang tidak terlihat sampai terlihat. Oke. Kalau dulu di masa kejadian 3, coba kita buka kejadian 3. Ya, ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jambak. Yang tadinya terang, wattnya habis. Jadi nggak ada terangnya, jadi telanjangnya kelihatan. Si Adam lihat, lucu kamu ya, gitu. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka malu. Kemuliaan itu hilang. Kemuliaan yang melingkupi mereka hilang. Kemuliaan itu redup. Dan kemuliaan itu yang akan Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita. Next, ayat 8. Maka ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ini main peta umpet pertama nih. Tapi bukan main peta umpetnya sama Tuhan. Adam, di mana kamu? Siapa suka main peta umpet? Adam, Tuhan gak lihat. Adam 89. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa kau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Siapa yang masih bodoh, kita jauh dari Tuhan.
ketelanjangan kita diobrak-abrik oleh iblis. Sebab itu aku bersembunyi. 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah yang engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. 13. Manusia itu kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka ku makan. 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Siapa debu tanah di sini? Kita yang diciptakan manusia dari debu tanah, terus berkonflik. Kalau kita nggak pernah sadar tentang masalah ini dan kita fine-fine aja, maka kenapa Tuhan katakan jangan kau serupa dengan dunia ini? Dunia ini sudah menjadi sama dengan si iblis yang menjadi lawan kita. Tapi kalau kita nggak berdiri dan fight dengan keadaan, kita menjadi sama. Kepintaran, kekayaan di dalam dunia ini bukan ukuran Tuhan. Hello. Kepintaran, kekayaan, kepemilikan dunia ini bukan ukuran buat Tuhan. Tetapi siapa yang mengenal Tuhan, yang melakukan firman-Nya dan berdiri menegakkan kemuliaan Tuhan, itu yang akan diperhitungkan. Ya, 15. Lah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Diberikan kuasa bukan? Kita diberikan kuasa, tapi selalu kita kena tipu muslihat terus. Udah gak apa-apa bro, santai bro, nyantai, tidur lo enakan, nyaman kan, lanjut bro. Nggak sudah, tarik selimut lagi. Waktu masih banyak, masih muda. Enak jalan-jalan kelilingin lo. Dunia lu belum pernah lihat ini kan, belum kesini kan, belum kesitu kan. Abaikan kitabmu, nggak usah isi otakmu. Yang penting lu makan, minta dari orang tuamu sampai lu kenyang. Tahu-tahu belum sempat usiamu muda, orang tua meninggal, lemah kau. Disitulah keterlambatan semuanya. Perhatikan baik-baik tentang umur, usia, waktu dalam hidup kita. Kalau kenapa selalu saya tegur anak-anak muda, perhatikan waktu, kesempatan itu nggak terus ada. Lebih baik mengabaikan kesenangan demi menata hidup. Ketika pencobaan itu datang, saya siap Tuhan, terima kasih sudah menegur dan mempersiapkan hidupku. 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat dan sangat banyak dengan kesakitan engkau akan memakan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. 17. Kita lihat karya Yesus di sini ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakannya dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tuh, kodratnya udah susah payah. Kalau nggak mau susah, nggak usah hidup di dunia. Nggak mau berpayah-payah, berjerih lelah, nggak usah. Kalau masih ada kata-kata capek, aduh, saya bingung kalau ada orang yang bilang capek.
Orang yang nggak capek apa? Kayak kakak saya kemarin meninggal, dia udah selesai, dia nggak capek kan? Udah ketemu Tuhan Yesus, tuh baru selesai capeknya, enak gitu. Tapi kalau kita masih bernapas, siap capek, siap lelah. 19. Dengan berpeluh kau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tak. Nah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi kembali debu. Ini kontratnya kita 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Perhatikan baik-baik semua firman Tuhan. 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan di ayat 21. Siapa yang dimaksud dengan ayat 21 ini? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari apa? Kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Siapa ini? Yesus, anak domba Allah. Dari awal kita sudah ditolong. Nah, setelah kejadian ini, tahu nggak? Ukuran iman yang diukurkan kepada orang, kepada manusia. Perhatikan baik-baik. Dari kejadian ini, artinya akan ada datang juru selamat. Akan ada, tapi berjalannya dari kejadian demi kejadian ratusan tahun sampai ribuan tahun, Mesiasnya nggak datang. Dia hanya menyampaikan kepada nabi-nabi bahwa akan datang juru selamat kepada bangsa Israel, bangsa yang dipilihnya, kepada bangsa-bangsa yang lain diberitakan bahwa akan ada juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa, dibinasakan dengan air bah. Seluruh manusia ditenggelamkan dengan air dan dibuat benih yang baru dari benih Nuh. Kenapa benih baru? Adam dan Hawa dibuat dari tangan Allah, dan istrinya diambil dari rusuk. Tetapi benih yang baru dibawalah anak lagu-lagu Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang mantunya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Tuh diambil benih baru dengan gen manusia, laki-laki dan perempuan, bahwa suami dan istri untuk mencari orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Cuma demi itu loh, yang lain dihapuskan dengan air bah. Perhatikan murkanya Tuhan, perhatikan amarahnya Tuhan. Kalau kita ini bukan berisi firman Tuhan, kita ini cuma jadi sampah di dunia ini. Tetapi ketika kita mengenal Yesus dan menghargai Dia, bayangkan, kenapa waktu penyaliban harus ada berapa hari Yesus di dalam kubur? Berapa hari? Halo anak-anak muda, jangan engkau digodok di luar sana dan dibingungkan. Berapa hari? 3 hari. Ngapain? Gelap-gelapan, ngumpet-ngumpetan lagi kayak tadi. Yesus, di mana engkau? Dalam kubur. Habis nanti. Ngapain? Itu tadi, bahwa orang yang beriman kepada penyelamatan yang di Kejadian 3:21 tadi, menyelamatkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan
dari masa mulai Kejadian 3:21 sampai kepada masa penyaliban. Siapa? Orang-orang yang ada Taurat dalam hatinya, orang-orang yang menjaga hidupnya, orang-orang yang menantikan Mesias beribu-ribu tahun sampai zaman datangnya Tuhan Yesus itu ribuan tahun. Cara penyaringannya adalah orang yang menantikan Juru Selamat. Memang orang yang menantikan Juru Selamat, kapan sih Tuhan datang? Kapan sih Tuhan datang? Kapan sih Tuhan datang? Kayaknya Tuhan nggak jawab. Tapi bagi mereka dalam Kejadian 3:21 sampai kepada penyaliban Yesus, dan Yesus ada di dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Dalam gelapnya Tuhan menginjil dan membawa mereka yang menanti-nantikan Juru Selamat ini. Dikatakan apa? Ketika Yesus bangkit, ada kubur yang terbelah. Roh-roh naik ke hadapan Tuhan dan banyak yang menyaksikannya. Bersambungkan iman itu tuh bersambung. Kita yang udah hidup dari zaman penyaliban sampai sekarang, orang banyak rasul-rasul kenapa sih sampai mau dibantai, dibakar, digoreng, dimasukkan dalam api panas, dilempari, dicambuk, dihina? Kenapa sih? Menantikan Juru Selamat, kedatangan Yesus, bahwa aku akan datang kembali seperti engkau melihat aku naik, demikian aku akan turun dan semua mata melihat. Nih kita nih, zamannya kita. Kejadian yang pertama tadi dari Kejadian 3:21 sampai kepada Yesus disalibkan itu sudah tergenapi dan mereka sudah ada di dalam Firdaus. Dan Tuhan menyaksikan kepada orang yang di sebelah tangan kanannya ketika ia percaya, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tuh di bawah orang-orang yang ada di dalam kubur yang mengimani Kejadian 3:21 ada bersama-sama dengan dia. Tetapi orang yang di luar ukuran itu habis dan binasa dalam golongan iblis dan malaikat pemberontak. Kita bersambung nih Kejadian 2 nih. Ini baru Kejadian 2 nih. Dalam kehidupan kita dari masa penyaliban sampai detik ini, orang-orang yang beriman kepada Yesus, yang menantikan Sang Mesias, itu ukuran yang diukurkan buat kita, bukan ukuran seberapa engkau kaya, bukan seberapa engkau hebat, bukan seberapa harta yang engkau miliki dalam dunia ini, bukan. Karena dia adalah firman, dia adalah kemajuan zaman itu Tuhan yang mengizinkan setiap kemajuan zaman itu dia yang dibukakan sedikit demi sedikit sampai ketika dia datang dalam masa kemodernan kita bisa melihat Tuhan secara utuh. Kenapa Tuhan nggak datang seperti penyaliban di awal Masehi? Mereka belum mampu mencerna kedatangan Yesus pada masa itu. Tetapi setelah dibukanya pemikiran demi pemikiran, firman-Nya yang turun lebih banyak dan lebih banyak, hikmat Salomo yang memberitakan semuanya itu, hikmat Daniel yang membukakan semuanya itu, Yehezkiel yang membukakan semuanya itu, dibukakan dikit demi sedikit. Ketika Yesus datang, banyak orang percaya. Oh, ini yang dimaksud oleh Nabi Daniel. Oh, ini yang disebut dengan Yesaya, bahwa wajahnya saja, rupanya saja tidak layak untuk dipandang, bahwa sebenarnya dosa kita yang dipikulnya. Oh, ini yang dikatakan oleh Nabi itu. Tanpa itu semua kita nggak ngerti.
ngapain sih tuh orang disalib, kurang kerjaan katanya. Tapi karena dibukakan kebenaran sedikit demi sedikit, maka dari perjalanan waktu ketika Yesus disalib, banyak orang mengerti bahwa Yesus disalib naik ke atas kayu salib. Kejadian itu ialah Kejadian 3 ayat 21. Amin. Ngerti ya? Ngerti ya? Begitu Tuhan mencintai kita, begitu Tuhan mengasihi kita, walaupun banyak gak ngerti. Kita banyak gak ngerti. Kita cuma ngerti cari makan, cari makan, cari makan. Padahal keutamaan di dalam dunia ini adalah lepas dari belenggu kutuk dosa, kutuk maut. Makan, nggak makan itu sudah jaminan Tuhan. Lihat burung pipit di udara, dia nggak menabur, dia nggak menuai, makan katanya. Amin. Tuh yang harus diisi tuh firman, bro. Hello. Jadi orang hebat, jadi orang luar biasa. Pegang firman, kau akan berdiri di atas orang lain. Kenapa orang-orang Kristen gak bisa berdiri di atas orang lain, menjadi kepala? Nggak ada firman. Kapunya firman. Memang sengaja dikerjain oleh si iblis biar gak mencintai firman Tuhan. Kenapa orang Israel selalu ditata dalam kehidupannya? Ketika engkau bangun, ketika engkau memulai hari baca doa, taruhlah gulungan-gulungan firman itu di ambang pintu, dimanapun yang engkau bisa baca dan ingat. Dan itu dikerjakan oleh Yesus ketika dia diuji. Masuk dalam pengujian, firman Yesus katakan apa? Firman Tuhan tertulis, firman Tuhan katakan. Lah kita dikerjain iblis, terjun bareng sama iblis ke jurang maut. Kenapa? Nggak punya firman Tuhan. Tuh kosong. Habis kita jadi bulan-bulanannya iblis. Nah, bagi dari zamannya penyaliban sampai sekarang, iman kita berbicara tentang Yesus yang disalibkan. Yang pertama tadi, iman dari Kejadian 3:21 sampai kepada penyaliban adalah iman kedatangan Tuhan Yesus. Orang-orang yang beriman tentang kedatangan Juru Selamat Immanuel, bahwa akan datang Juru Selamat yang disebut Immanuel. Orang-orang yang memulai dari saat itu dan kejadian-kejadian Nabi Nuh yang menenggelamkan manusia, bukan tentang berapa umur mereka. Kamu beriman kemana? Semuanya itu dihitung, diambil dalam lubang maut, diangkat dan dimasukkan kepada Firdaus. Kita nih yang masih bernafas nih dan menantikan Tuhan Yesus, ukurannya ialah manusia-manusia yang berharap tentang kedatangan Yesus yang kedua. Berimankah kita? Hello? Berimankah kita? Enggak. Kalau cuma punya dunia ini enggak ada ukurannya. Dunia ini cuma fasilitas. Tapi ukurannya masih berimankah? Kalau dunia ini berkata semua agama sama, di mana samanya? Beda. Beda. Cuma berkata Tuhan, tidak, Tuhannya beda. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menceritakan sampai akhir dari dunia ini adalah Alkitab. Dan yang berkarya di atas semuanya itu adalah Yesus, nama di atas segala nama, bukan ilah, bukan sesembahan, tetapi firman. Dia firman yang menjadi manusia, digambarkan dalam hidup kita nih anak-anak muda. Firman jadi manusia, firman jadi daging. Firman jadi daging.
baca firman dan lakukan menjadi karakter. Itu yang disebut firman jadi daging, pegang kebenaran. Jadi orang pintar. Kenapa orang Israel pintar-pintar? Berapa persen mereka? 0,2% dari penduduk bumi. Tapi mereka yang pegang kendali keuangan, teknologi. Hello, kenapa? Kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Kita ini pewaris yang sama, gereja. Akan ada bilangan yang lain, gereja di luar dari Israel. Penolakan Israel kepada Tuhan Yesus, dibukanya peluang yang sama kepada bangsa-bangsa lain, yaitu gereja. Siapa gereja? Saudara dan saya punya otoritas yang sama, punya kemampuan yang sama, kesempatan yang begitu besar. Tapi jangan lupa, semuanya itu iblis senantiasa menutup dan membodohi dan mengelabui kita. Biar apa? Kita nggak sadar kita cuma orang bodoh. Aku mah apa, remah-remah rengginang. Aku mah apa, cuma debutan. Aku mah apa. Enggak dong, saya dong. Saya kepala dan bukan ekor. Itu nyebut dirimu siapa dulu. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Lihat puji-pujian itu luar biasa. Bangkit dan hadapi dunia ini. Bangun pagi, melek pagi, melek sampai malam, kerja berat untuk menyelamatkan sesama, mencerahkan. Jangan nyantai bro. Belanda udah lewat, nyantai bro. Halo anak muda, kalau masih nggak bisa sadar, waduh kawan. Kesempatan yang berikutnya akan diberikan dunia ini bahwa akan ada 1000 tahun damai. Kita ini nggak cuma melek hari ini doang dan habis itu selesai bukan. Baca dong di itu Matius 5. Ini kata-kata berbahagia. Kenapa Tuhan Yesus mengucapkan suatu kata janji? Tadi kita udah kita pegang berkesinambungan yang kedua ya. Dari kehidupan penyaliban sampai ke hari ini adalah orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi ada jatah janjinya yang ketiga, yaitu langit dan bumi baru. Orang-orang yang hidup menanti-nantikan Tuhan, dan orang yang mulai hari-harinya berjalan dengan Tuhan, dia akan memerintah. Ibrani katakan engkau adalah imamat raja. Nih, imamat yang raja nih, di atas kepalamu ada mahkota. Kamu adalah raja-raja. Iblis pintar. Lu bukan siapa-siapa bro. Berdiri di belakang gua katanya. Tapi kalau yang pegang firman ini, aku adalah imam dan raja. Siapa contoh imam dan raja? Daud. Dia adalah raja, tetapi dia diizinkan Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah. Siapa? Ayub dalam otoritas dan kemewahan, kemegahan, kepemilikan harta yang berlimpah, tetapi untuk menguduskan anak-anaknya dia menyembelih dan membuat korban bakaran. Itu yang disebut imam dan raja. Mau jadi imam dan raja? Mau jadi raja-raja yang luar biasa? Kenapa dikatakan anak-anak Tuhan adalah anak-anak raja? Karena otoritas diberikan dalam hidupmu. Siapa yang pegang janji firman Tuhan, dia akan memerintah nanti. Tapi siapa yang melempem dalam hari-hari ini, dalam cuma jadi garam tanpa rasa, dibuang, diinjak-injak, tak bernilai, tak berharga, nggak punya daya juang, lesu, lemah.
Siapa? Lemah. Siapa yang gak mau berusaha dengan gigi? Lemah. Siapa yang lemah? Orang-orang yang kena hasutan iblis. Nyantai bro. Ya, Matius 5 ayatnya yang ke-3. Gak apa-apa yang pertama, dari pertama. Kita baca dari yang pertama ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita harus ngerti kehidupan yang akan datang, ada kitabnya. Dan saya akan bukakan. Ketika Yesus bukan kitabnya, ada acuannya. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, dituliskan dalam Yesaya, diberitakan dalam Daniel, itu semua diberitakan. Tapi ada kehidupan yang baru nanti, dan sudah mulai dibukakan sedikit demi sedikit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dengar ya, ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, sang firman. Maka Yesus pun memulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Kata miskin di sini mengabaikan dunia dan mengagungkan pengenalan akan Tuhan, yang mengabaikan keuntungan demi mendapatkan uang, demi mendapatkan nafsu, demi menumpuk harta dunia ini, tetapi memegang kebenaran, yang memegang titahnya Tuhan. Jangan engkau mencuri, jangan engkau berdusta, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Jangan. Orang-orang yang seperti itu memang susah untuk punya apa-apa. Tetapi dia kaya, dia punya firman. Dia akan dimahkotai dan diberikan tongkat otoritas dan keimaman. Haleluya. Kita tuh, yang saya katakan ini, yang saya beritakan hari ini, itu tentang kita. Jadi kalau kita nggak ngerti tentang masalah ini, ya merasa kita direndahkan, ya iyalah aku apa sih. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Karena mereka akan memandang wajah Tuhannya, favoritnya, kesukaannya, kesenangannya, penghiburannya. Stefanus mau dilempari batu, duar, tetapi wajahnya menengadah dan melihat Tuhan. Mereka akan dihibur. Amin. Jadi kalau anak-anak muda ini masih lemah, aduh saya mau bingung, mau cari apa? Masih ingat apa ini itu susah, masih ribut dengan masalah pribadi. Mumpung ada waktu, bangkit saat ini juga. Jangan menjadi orang lemah, lesu, dan tak berpengharapan. Jangan, pengharapanmu besar. Engkau Tuhan nubuatkan menjadi imam dan raja, mahkota yang luar biasa. Tuhan bekerja sampai hari saat ini untuk mendirikan rumah bagimu, mendirikan tempat kesenangan, menyediakan penghiburan. Bukan 72 bidadari. Bukan. Tuhan akan berikan wilayah seberapa engkau mampu mengelola kehidupanmu hari ini. Try out-nya hari ini. Tapi kalau hari ini kita bukan siapa-siapa, jangan mimpi nanti menjadi siapa-siapa. Oke? Kalau kita bukan siapa-siapa hari ini, jangan mimpi nanti menjadi siapa-siapa. Makanya berjuang. Kalau pemikiranmu terbuka hari ini, berjuang dan bangkit. Jangan lihat situasi, lihat pandang ke depan. Janji yang pertama tadi saya katakan, cuma dari Kejadian 3:21. Janji Tuhan itu iya dan amin. Gak pernah ada orang yang terputus dari orang yang berharap kepada Kristus.
Pada saatnya mereka akan diangkat dan dimuliakan. Orang-orang yang ada di dalam lubang maut dikejar sama Tuhan Yesus dan diambil, dipangku. Enggak. Sampai kepada kejadian di atas kayu salib sampai hari ini, orang yang berharap kepada Tuhan dijanjikan engkau adalah imaman-imaman. Engkau adalah raja, anak-anak raja. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mau lemah lembut, gak usah ngotot. Iya mama, iya papa, tapi pandang kemuliaan yang di depan. Aja ngotot baik, gak ada artinya. Tetapi yang harus dikejar itu yang di depan. Perbanyak perbuatanmu, perbanyak mahkotamu. Saya kerja sesibuk-sibuknya tetap baca firman. Sesibuk-sibuknya itu firman dan bekerja itu berjalan bersama-sama. Bukan, oh aku rohani, aku pendeta. Kan gak begitu. Bagaimana saya bilang, oh aku pendeta, tapi tangan dengan begini. Oh gak mau saya. Saya katakan saya imam dan raja. Orang yang berotoritas tangannya nggak begini. Beneran, saya nggak mau tangan begini. Saya buktikan bahwa saya adalah imam dan raja, punya otoritas, punya jalurnya, jalur berkat yang mengalir sendiri, bukan dengan tangan yang begini kepada orang lain dan menyodorkan, oh aku hamba Tuhan, aku pendeta, aku tolong aku imam, aku orang Lewi, aku tidak. Itu hidupmu akan dibayar oleh orang lain, otoritasmu akan diambil sama orang yang berani membayar kamu. Tetapi katakan aku adalah imam dan raja. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, diberikan wilayah. Halo, kerajaan tanpa wilayah apa? Gak ada. Ada sih raja-raja Batak, Raja Siregar. Saya Raja Siregar, tapi gak punya otoritas wilayah. Berwilayah di keluarga saya doang. Apa penduduknya istri dan anak. Tapi saya yakin dalam kerajaan surga yang namanya anak-anak raja diberikan. Karena ada masanya nanti penduduk bumi ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya nanti bumi langit yang lama ini digantikan dengan bumi dan langit yang baru, yang penduduknya adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan Yesus. Yerusalem baru di mana Tuhan Yesus datang dan menjadi terang itu sendiri. Pemulihan yang tadi kejadian di dalam kitab Kejadian yang penciptaan tadi di mana Adam dan Hawa dan hidup bersama dengan Tuhan, yang tadinya sudah terangkat itu akan balik lagi. Kita akan lanjutkan, nanti baca terus ya Matius 5 di rumah ya. Oke, kita cari Wahyu 21 ayat 2. Saya baca cepat. Wahyu 21 ayat 2. Ya, ada yang bisa baca? Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Orang yang berharap tentang kebenaran, orang yang mengalah ditindas, tetapi yang penting dapat Tuhan Yesus dan memegang kebenaran. Orang yang hatinya menjadi lemah lembut karena kebenaran, orang yang mau berjuang menggadaikan waktu dan hidupnya demi kemuliaan Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan, berlelah-lelah capek di dalam dunia ini, dia akan melihat Tuhan Yesus memerintah nanti
mahkota, kemuliaan, seperti Raja Daud. Siapa yang kagum dengan Raja Daud, yang biasa bicara tentang Raja Daud, orang hebat? Kita punya kesempatan yang sama hari ini. Singkat banget ya. Yang pertama tadi menantikan Mesias, yang kedua iman yang menerima Tuhan Yesus, dan yang ketiga ialah iman yang akan hidup dengan Mesias. Yang ketiga ini, kita adalah orang-orang yang beriman akan hidup dengan Mesias. Oke, jadi bersambung terus di perjalanan dunia. Yang pertama tadi dari Kejadian 3:21, orang-orang yang menantikan Mesias diselubungi dengan kulit pakaian anak domba Allah yang menyelubungi dosa. Yang kedua, iman yang menerima Mesias setelah penyaliban. Aku percaya Tuhan Yesus, Dia adalah Allah, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Immanuel. Tahap yang ketiga, iman yang akan hidup bersama dengan Mesias. Yuk bangkit dan memulai hidup dengan topik yang baru. Orang yang akan hidup bersama dengan Yesus, memerintah bersama-sama dengan Yesus, di mana Dia yang menjadi Raja di atas segala raja. Nanti dikatakan pada masa itu, semua damai. Singa akan bergaul dengan kelinci. Gak ada namanya perang, gak ada namanya saling makan, gak ada saling menindas, karena semua di hadapan Tuhan tercukupi. Amin. Mau? Nanti buka lagi firman ini di rumah ya, buka di Facebooknya. Oke, demikian firman Tuhan karena kita masih latihan Natal. Saya undang pemain musik dan singer. Jadi anak-anak muda, jangan sia-siakan dirimu. Ada kebenaran yang harus dihidupi, yang lebih berharga dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan berkeluh kesah. Jangan pernah mulut ini berkata capek, lelah. Tetapi hidup ini adalah kesempatan. Kalau masih ada kesempatan berjuang. Kalau ada yang harus dihilangkan demi mendapatkan Kristus, buang. Yang gak penting-penting reject, lepas demi sesuatu waktu yang lebih luang, lebih banyak dengan Tuhan. Diam di bawah kaki Tuhan dan merenung dan memikirkan Dia yang menjanjikan kemuliaan, keselamatan, kebenaran, dan kekayaan dan kelimpahan. Orang-orang yang dekat dengan Yesus, lu pasti kaya, lu pasti jadi orang hebat, lu akan jadi orang luar biasa. Yesus itu bukan orang sembarang, bukan orang miskin. Dia menjadikan dirinya miskin supaya kita kaya. Dia menjadikan dirinya terlihat bodoh supaya kita menjadi lebih pandai dari seluruh dunia ini. Kita hebat, kita luar biasa. Jadi angkat dirimu tinggi-tinggi dengan iluminasi firman yang Tuhan sediakan. Kami perlu Engkau Yesus. Dengan segala perbuatannya, hari ini kami mengenal Engkau Tuhan. Wajahmu Engkau dibukakan oleh firman Tuhan, bahwa Engkaulah Dia yang melakukan segala yang baik dalam diriku. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
ingat kasih. Ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Siapa yang hari ini mengingat pertolongan Tuhan? Saya dalam hidup saya banyak pertolongan. Saya bangga dengan Tuhan Yesus. Kenapa kalau melayani Tuhan selalu air mata ini muncul? Karena selalu saya ingat pertolongannya yang luar biasa. Dia menjadikan saya sampai saat ini. Oleh karena Dia, ingat kasih-Nya yang mengubah. Ingat birunya, kalau bukan karena Dia, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Yesus, kita hanya jadi budak iblis, menjadi orang-orang yang bodoh, yang berputar-putar di dalam dunia ini, tetapi tanpa sebuah makna apapun selain daripada kebinasaan dan yang berujung hidup yang hancur. Tapi siapa yang hari ini merindukan Tuhan Yesus? Siapa yang hari ini merindukan pertolongan Tuhan? Uji Dia. Uji Dia. Siapa yang ada sesuatu dalam pikiranmu yang buntu, yang dunia ini nggak mampu kerjakan? Hari ini minta sama Tuhan. Hari ini minta sama Tuhan. Kata firman Tuhan, uji aku adalah Tuhan. Aku mampu mengerjakan segala sesuatu karena kata Tuhan. Tuhan mau ketika Dia menghadirkan sesuatu dan engkau menyadari bahwa itu adalah Dia. Tuhan gak mau bekerja dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu tetapi engkau gak tahu bahwa itu Dia. Saat ini, setelah firman datang dan dibukakan, siapa yang mau menguji firman? Siapa yang mau berkata-kata tentang keluarganya, tentang bapaknya, ibunya, tentang adiknya, tentang saudaranya, tentang memiliki sesuatu pun? Uji Tuhan, uji Tuhan, uji Tuhan saat ini. Engkau akan menerimanya. Ingat, mari ikat janji dengan Tuhan. Uji Tuhan, uji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mampu mengadakan segala sesuatu, bahkan yang mustahil dunia ini kerjakan. Sembah, sembah, sembah. Ingat kasih-Nya yang mengubah. Ingat kasih-Nya. Kasih, kasih.
dan permintaan diaminkan. Kami mengikat janji dengan Tuhan bahwa hari ke depan adalah masa-masa penuaian dari setiap janji kita. Masa-masa penuaian dari apa yang kami rindu uji daripadamu ya Bapa. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang selalu memperkenalkan diri dalam kebutaan kami, dalam kebodohan kami. Tapi puji syukur bagi Tuhan, firman diberitakan dan kebenaran itu memerdekakan kami, dan pengenalan akan Tuhan terbuka atas hati dan pikiran kami. Kebuntuan dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari ke depan kami akan mendapatkan jawaban bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang mampu mengerjakan yang mustahil sekalipun. Sebab Engkau ialah Sang Amin, Sang Firman, Ya dan Amin, Alfa dan Omega. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, tadakan tanganmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Semua kita percaya, katakan amin.